data view. Oke, teman-teman bisa isikan dulu dari variabel view di sini. Pertama kita isi dulu untuk masing-masing item kuesioner kita. X1.1 di sini ya, X1.2, X1.3, X1.4. Jangan lupa di sini kita ada X1 yang isinya adalah jumlah ya, dari X1.1 ditambah X1.4 yang dari X1-nya itu ya teman-teman. Lalu di sini X2.1, X2.2, X2.3, X2.4 karena kebetulan di skripsi ini itu ada 4 pernyataan. Kalau misal teman-teman hanya pernyataan atau pertanyaan kuesionernya itu cuma 3, berarti akan ada X1.1, X1.2, X1.3. Cukup sampai 3 aja. Kalau misal teman-teman pertanyaannya ada 3, kalau ada 5 berarti X1-nya sampai 5 dan seterusnya. Nanti disesuaikan sesuai dengan jumlah pernyataan yang ada di punya teman-teman. Nah, ini ketika kita ketikkan lagi untuk variabel bebas ketiga, X3.4, kemudian X3, lalu X4.1, X4.2, X4.3, X4.4, lalu di sini kita punya X4. Jangan lupa kita punya Y1, Y2, Y3, Y4, lalu kita punya Y yang isinya adalah totalnya. Oke, sampai sini. Lalu jangan lupa sebenarnya with desimal ini biarin aja ya defaultnya. Kalau misal mau desimalnya kita ganti 0 juga bisa. Ini cuma berapa angka di belakang koma itu ya teman-teman, yang dulu pernah saya jelaskan. Begitu. Nah, kemudian di sini yang wajib diisi selanjutnya itu anggap aja kita buat semuanya 2 ya. Yang wajib diisi adalah values-nya ya teman-teman. Di sini kita definisikan sesuai dengan jawaban dari kuesioner yang teman-teman buat. Kalau di contoh skripsi saya yang saya pakai, itu kan dia rentang 1 sampai 5 ya. 1 di sini untuk sangat tidak setuju. Oke. Saya add value 2, nilai 2 itu untuk tidak setuju. Saya add 3, ragu-ragu, 4, setuju. Saya add lagi 5, sangat setuju. Nah, setelah ini kita buat seperti ini, kita oke ya teman-teman, nanti dia akan sudah terdefinisikan di values ini. Ke bawahnya ini tinggal kita copy aja, kecuali yang ini X1, X2, X3 ini kan isinya penjumlahan ya teman-teman. Jadi kita tidak boleh memasukkan values-nya. Jadi gini, kita taruh di sini teman-teman kursornya. Nah, lalu kita Ctrl C, terus kita drag aja yang mau kita kasih values-nya, kita Ctrl V. Oke, ini di sini juga X2. Yang ini kan X1-nya nggak ada ya, kita kasih values ya, non, karena dia kan hasil penjumlahan dari X1.1 sampai X1.4. Jadi kita nonkan aja. Di sini kita blok lagi teman-teman, kita Ctrl V lagi, ke bawah juga kita Ctrl V lagi, kita iniin, kita Ctrl V lagi, kemudian saya tarik dulu, ini kita Ctrl V lagi. Oke, semuanya sudah terisi. Oke, datanya teman-teman di sini kita kasih skalanya ordinal. Ordinal ini sebenarnya untuk data-data yang skala lipat teman-teman. Ini saya kopikan. Nah, ini saya copy ordinal semuanya, kecuali data yang hasil ini ya teman-teman. Penjumlahan ini sebenarnya masuk ke data scale. Tapi setelah saya amati, mau datanya dibuat scale atau ordinal itu ternyata di SPSS ini hasilnya sama. Gitu. Nah, harusnya seperti ini. Jadi data hasil penjumlahan itu masuk scale, kemudian data skala Likert ini ordinal.
Itu nggih. Setelah kita buat seperti ini, teman-teman, setelah kita definisikan ini, nanti kan di data view sudah muncul nih masing-masing variabelnya di atas ini nggih. Lalu kita kopikan dari file Excel kita data hasil kalkulasi yang sudah teman-teman buat. Nah, itu kita ngopinya di angka-angkanya aja ya teman-teman. Angka dari X1.1 sampai ke 60 responden. Terus sampai Y-nya itu kita copy lalu kita paste atau kita masukkan di sini. Ini tadi sudah saya copy ya, tapi nggak terlihat ya di layar. Nah, ini langsung saya paste atau paste. Saya klik, dia sudah masuk di sini untuk data hasil kuesioner kita. Oke. Nah, langkah selanjutnya kalau teman-teman mau menentukan statistik deskriptifnya, berarti kan tinggal kita pilih analyze, kita pilih deskriptif statistik, bisa di sini kita pilih frekuensi. Nah, di sini ya teman-teman, misalkan kita mau mengamati data-data hasil dari masing-masing item pertanyaan, berarti ini yang kita pindah ke sini itu yang selain penjumlahan X1.1 sampai X1.4, X2.1 sampai X2.4 dan seterusnya, kecuali yang hasil penjumlahan itu tidak kita masukkan di statistik deskriptif ini. Nah, ini contohnya nggih, ini saya pindahkan ke sebelah kanan begitu. Nah, ini misalkan teman-teman mau pakai bar chart dan kawan-kawan nggih, kan kita yang penting perlu data sangat setuju, tidak setuju itu yang jawab berapa orang. Jadi ini aja cukup, kita oke. Nah, nanti teman-teman akan muncul hasilnya di data output. Saya tunjukkan hasilnya. Saya tutup dulu ya. Saya ke hasil dari SPSS-nya. Saya share screen dulu. Output. Nah, ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini hasilnya. Kita perhatikan nggih. Jadi teman-teman bisa ngambil dari sini yang sangat setujunya berapa orang. X1.1. Nah, kita lihat. Oke. Nah, ini ya teman-teman, terlihat di sini X1.1-nya sangat tidak setuju, dia ada 1 orang yang mengisi. Ragu-ragu 2 orang yang mengisi, setuju 31, sangat setuju 26. Totalnya di sini 60 orang, ya. Nah, teman-teman yang presentasinya itu bisa pakai di sini data valid persen ini. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Jadi persentasenya teman-teman bisa ngambil di sini. Valid persen ini atau persen ini sama ya. Jadi contohnya ya yang tadi saya tunjukkan sangat tidak setuju. Yang milih 1, persentasenya 1,7%. Ragu-ragu yang milih 2, persennya 3,3% dan seterusnya. Jadi di sini totalnya frekuensi ini berarti jumlah responden yang mengisi, maksudnya begitu. 60, ketika dipresentasikan dia totalnya 100%. Nah, teman-teman bisa ngambil di sini untuk data statistik deskriptif seperti yang tadi ada di PPT. X1.2-nya juga sudah tersedia, teman-teman. Tinggal ngambil aja X1.3, X1.4, X2 dan seterusnya, X3 sampai Y-nya. Oke? Jadi sudah secara otomatis dia menghitung hasil dari kuesioner dari mulai sangat tidak setuju sampai sangat setuju, berapa orang, presentasinya di mana. Nah, itu sudah otomatis dihitung oleh SPSS. Sampai sini aman nggih? Bu, mohon maaf tadi caranya Bu kayak gini tuh gimana? Bukan tadi masih tabel-tabel kok pas di
nggak bisa dijelaskan lagi ya. Oke. Oke, saya kembali lagi ke SPSS-nya yang bagaimana caranya menghitung muncul tabel-tabel kayak gitu. Oke. Baik, kita kembali lagi ke sini. Ini kan sudah kita input nih teman-teman datanya nggih. Di sini sudah kita muncul hasil kuesionernya. Kalau sampai sini aman nggih? Nilai 4 ini berarti setuju, nilai 5 ini sangat setuju, 17 ini berarti pertambahan dari 4 tambah 5, 17. Ini kan saya copy dari Excel. Sampai sini aman nggih? Atau ada yang mau ditanyain? Data ini dapat dari mana? Aman nggih? Aman Bu. Oke, sip. Oke, saya lanjut. Nah, bisa munculin tabel tadi. Caranya adalah teman-teman klik analyze. Ini nggih, analyze. Kita pilih deskriptif statistik. Oke. Kita pilih frekuensi, teman-teman. Di sini nanti PPT-nya ada langkah-langkahnya juga. Di sini nggih, kita klik. Nah, teman-teman, ini kan awalnya seperti ini tampilannya nggih. Nah, yang kita pindahkan ke sebelah kanan ini, teman-teman, kelihatan nggak ya? Coba saya bayar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan nggih? Oke. Yang kita pindahkan ke sebelah kanan ini, teman-teman, ke sebelah kanan sini, itu semuanya yang ada di kiri ini, kecuali yang penjumlahan, oke? X1-nya berarti nggak perlu masuk, teman-teman. Kan X1-nya jumlahnya 17 nilainya. Kan nggak kita hitung ya, dia kan bukan 7 ya. Jadi X1, X2, X3, X4 sama Y-nya ini nggak kita masukkan ke kanan. Caranya untuk mengaktifkan jadi warna orange kayak gini, teman-teman pilih kontrol, klik kontrol barengan sama kita pencet dengan angkanya ini. Contohnya ya, kan awalnya kayak gini ya. Maksudnya yang mau kita aktifkan untuk pindah ke variabel sebelah kanan ini, teman-teman pilih kontrol atau dipencet kontrol. Kita kontrol ini kita pencet terus bisa, teman-teman, jangan dilepas. Kontrol kita pencet terus, lalu kita klik di X1, X1.2, X1.3, X1.4. Nah, ini X1-nya kita loncatin karena dia nggak masuk. X2.1, X2.2, dan seterusnya sampai X2.4. X3 pun sama ya. Nah, ini kita aktifkan, maksudnya yang kita pilih mau kita pindahkan ke sebelah kanan. Oke, X4.1 sampai X4.4 kita pindahkan juga, serta Y-nya, teman-teman, Y1, Y2, Y3, Y4. Oke, sampai sini aman? Aman Bu. Lalu kita pilih tanda panah ini, teman-teman, klik. Nah, dia otomatis sudah pindah ke kanan. Oke, jadi yang tersisa di kiri ini jangan ikut dihitung ya, nanti hasilnya akan juga ini. Jadi di sini X1, X2, X3, X4 dan Y-nya itu enggak kita cari statistik deskriptifnya karena kan dia jumlahin aja nggih. Ya, untuk di statistik deskriptif ini belum kita gunakan. Oke. Setelah ini kita definisikan seperti ini, teman-teman. Sebenarnya statistik chart ini tuh nggak perlu kita apa-apakan. Jadi kayak gini aja, lalu kita oke aja, itu sudah bisa keluar tabel-tabel kayak saya tadi itu. Oke, jadi ini tanpa kita utek-utek apa-apa, kayak gini aja. Lalu kita oke. Nah, dia sudah secara otomatis nanti di SPS-nya itu ada window baru atau ada tampilan baru ya, teman-teman, yang memunculkan output seperti yang tadi saya share. Nah, ini saya harus tutup dulu dan buka outputnya. Akan ada window baru, teman-teman, untuk output seperti yang ini. Jadi tinggal tadi di oke aja, itu sudah secara otomatis outputnya itu memberikan data X1.1, X1.2, X1.3 dan seterusnya sampai ini seperti yang ada di layar. Nah, jadi teman-teman nggak perlu ngitung manual, teman-teman tinggal pakai aja nih. Misalkan di pertanyaan atau pernyataan Y4 tidak setuju ternyata ada 1 orang, ragu-ragu itu 16 orang, setuju itu 33, sangat setuju itu 10. Nah, di sini kok nggak ada sangat tidak setuju, berarti 0. Oke, kalau dia nggak ada berarti dia 0. Sangat tidak setujunya berarti 0. Oke, ini persennya tinggal ngambil di persen atau valid persen ini sama. Sampai sini aman?
insya Allah aman Bu. Ya Allah. Pusing Bu. Sudah. Ya, kalau pusing nanti bisa tanya temannya ya yang sudah paham. Kumulatif Saya lanjut persen. lagi ya teman-teman. Kumulatif persen itu. Langkah selanjutnya nanti kalau dicoba gampang kok insya Allah. Ini kan kita nggak mikir gitu, cuma klik aja yang mikir SPSS-nya. Jadi insya Allah gampang. Tinggal kita tahu konsepnya teman-teman. Nanti kalau mau skripsi pakai SPSS, mungkin caranya hampir sama kayak gini ya. Jadi teman-teman setidaknya tahu konsep ini yang diambil mana, hasilnya ini maksudnya apa begitu. Jadi biarkanlah SPSS yang berpikir hasilnya. Nah, kita pakai hasil dari SPSS, tapi kita wajib tahu mengartikan hasilnya itu seperti apa. Saya lanjut lagi. Uji selanjutnya adalah uji validitas. Uji validitas ini teman-teman, kita